Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih ada dalam bacaan umum ya, bacaan untuk banyak orang, energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok ya. Lebih bijaksana dalam bersikap tentu saja. Dan tema kita kali ini adalah full moon ya, bulan purnama. Malam ini bulan purnama dan kita akan melihat, kita cek energi ada apa setelah bulan purnama begitu ya. Dan buat kalian yang baru, perkenalkan saya MP, saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga, dan juga seorang healer yang menggunakan kartu tarot sebagai media pembaca energi. Oke, kita akan mulai ya. Kartu pertama setelah full moon ini, ada kejayaan, ada kemenangan. Jadi kalian setelah purnama ini ya, malam ini sampai purnama ke depan, ini ada prestasi-prestasi yang bisa kamu banggakan. Kamu naik level ya, kamu mungkin akan lebih dikenal orang, kamu akan lebih mungkin jika kamu punya usahamu akan lebih rame begitu ya. Kalau kamu seorang konten kreator, followermu nambah begitu, pendapatanmu juga naik begitu ya. Setelah full moon ini auranya kuning ya, keberlimpahan, kesejahteraan ya, kejayaan tadi saya bilang begitu ya. Oke, lanjut. Setelah full moon, saya tidak membaca kartu terbalik ya, belum tertarik untuk membaca kartu terbalik ya. Kita bicara hal-hal yang positif saja agar bisa menjadi doa gitu, atau afirmasi positif. Oke, full moon ada Knight of Wands. Di sini sepertinya ada beberapa di antaramu ini yang karena mungkin kamu ada dalam masa kejayaanmu ya di full moon ini, sampai full moon depan, sampai bulan purnama depan. Jadi kamu akan lebih bersantai. Artinya begini, yang kemarin-kemarin mungkin kamu kejar target begitu ya, ini agak relax begitu ya, slowly begitu, tidak terlalu memburu sesuatu gitu ya, tetap berburu tapi relax ya. Oke, lanjut. Full moon, ini ada bulan, kalian sedang memandang bulan ya, bukan memandang, sedang berada di bawah sinar bulan. Ini berarti kemungkinan intuisimu ini sedang bagus-bagusnya ya, sedang naik-naiknya. Kemudian ini bisa dibilang kamu lebih sensitif juga. Ini juga bisa berarti bahwa kamu ini saat ini ya, maksudnya setelah bulan purnama sampai purnama depan, kamu ini ada magnet. Kamu tahu bulan purnama ini adalah medan magnet begitu ya. Namanya magnet ini ya daya tarik ya. Jadi kamu akan lebih menarik begitu. Kamu yang belum punya pasangan ya, sepertinya akan ada jodoh-jodoh yang mendekat begitu ya. Ini juga rezekimu juga mendekat dengan bagus ya. Jadi medan magnet bulan ini menyinarimu, mempengaruhi tubuhmu begitu ya, mempengaruhi dirimu. Oke, wah, ada kartu The Strength, ada kartu kekuatan ya. Ini bisa dibilang powermu makin aktif, makin besar, makin tinggi begitu ya. Termasuk pendamping-pendamping gaibmu ini juga powernya meningkat ya di bulan purnama. Iya, bulan purnama ya.
ini bulannya sangat penuh ya malam ini. Energi para pendampingmu juga semakin kuat. Wah, ada kartu The Death. Oke. Kemungkinan di sini ya. Setelah purnama ini selesai ya. Beberapa fase yang sedang kamu jalani kemarin-kemarin sebelumnya ya, sepertinya selesai. Wah, berita yang keren. Dan tentu saja jika satu fase selesai akan ada fase baru lagi ya, seperti itu hukum alamnya. Dan wah, ada The Temperance. Ya, di sini sepertinya kamu akan lebih terkoneksi dengan spiritmu, leluhur, para malaikat, pendampingmu ya. Full moon ini sampai ke full moon depan ya. Setelah full moon ya, energinya kuat ya dari para spiritmu, baik animal spirit guide-mu ataupun para leluhur dan para malaikat. Ini yang menjadikanmu mungkin kamu berjaya ya, istilahnya karirmu bagus, keuanganmu bagus, begitu ya. Ada wah, oke, baiklah. Jadi di sini setelah full moon akan ada peluang-peluang tentang keuangan. Ya, akan banyak peluang-peluang keuangan yang masuk padamu. Ya. Bagus ya. Oke, lovers. Sang pecinta. Sepertinya setelah full moon ini kamu yang punya hubungan percintaan ya, percintaanmu akan semakin membaik, akan makin mesra, akan makin harmonis, romantis begitu ya, bagi yang sudah couple begitu. Walaupun mungkin beberapa di antaramu ada orang ketiga misalkan begitu, ya, tapi semesta akan membantumu untuk tetap menjadikanmu sebagai yang utama begitu. Akan lebih diperhatikan daripada lainnya jika kamu berada dalam hubungan cinta segitiga misalnya begitu. Dan selanjutnya setelah full moon ini sepertinya kalian akan lebih banyak akan lebih banyak kumpul, bertemu, mengkaji keilmuan dengan orang-orang yang sevibrasi ya. Tentu saja ini akan membuatmu semakin top ya pengetahuanmu, mungkin bisa diskusi keilmuan begitu ya, bisa intinya nambahlah keilmuanmu ya, ada diskusi-diskusi begitu mungkin. Oke, di sini ada Three of Cups. Ini menunjukkan bahwa setelah full moon ini ada sesuatu yang akan kamu rayakan ya, baik kamu rayakan dengan orang terdekatmu ataupun dengan keluarga. Ini bisa berarti juga mungkin kamu akan healing juga ke alam, banyak healing, banyak bersentuhan dengan alam langsung begitu ya, mengambil energi mengambil energi positif ya, dan membuang energi negatif begitu ke alam ya. Oke, setelah full moon, wah ini banyak ada transformasi ya, transformasi spiritual mungkin ya, akan banyak perubahan dalam dirimu. Saya melihat memang sebuah gerbang yang terbuka, ini menandakan kamu memasuki era-era baru kehidupanmu begitu ya, makanya ada kartu The Death tadi ya. Jadi kamu akan memulai sesuatu yang baru ya, bertransformasi ya. Jangan takut dengan perubahan, karena saya termasuk salah satu orang yang panik dengan perubahan,
walaupun sudah saya jalani sangat banyak sekali ya, tapi tetap masih kadang agak sedikit panik. Oke, kemudian ada Nine of Pentacles. Ini menandakan bahwa keuanganmu akan makin stabil ya. Kamu dinaungi Dewi keberlimpahan, Dewi keuangan ya. Kalau di dalam Hindu namanya Dewi Laksmi ya, Dewi apa, kesejahteraan, Dewi apa itu? Laks sendiri artinya uang ya, Dewi uang gitu ya. Jadi wanita identik menyukai uang, identik dengan uang, menyukai uang itu sudah dari sananya. Karena sang Dewi sendiri namanya uang, Laks itu ya. Jadi kalau wanita tidak tidak suka uang ya mungkin dia termasuk di atasnya Dewi mungkin ya. Oke, ada Ten of Cups. Di sini ada kebahagiaan ya setelah full moon ini ya, betapa banyak berkah untukmu karena di situ ada banyak kebaikan, banyak kebahagiaan. Apa-apa ada, kamu dicukupkan, kamu penuh keberlimpahan, pokoknya semuanya itu seperti berada dalam genggamanmu. Wah, mari bersyukur ya sebelum terjadi sekalipun. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Ini berarti saya melihat ada kelahiran baru. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang punya baby baru ya setelah full moon ini, atau mungkin kalian ada yang akan buka usaha baru, hubungannya ini dengan, saya melihat dengan uang ya. Mungkin ada yang menunggu sebentar lagi mau panen juga bisa begitu. Ini banyak tentang keuangan ya. Berita baiknya setelah full moon. Oke, di sini setelah full moon ini kamu jadi makin cerdas. Kamu jadi makin pandai berkomunikasi ya. Cakra tenggorokanmu sangat aktif. Ini bisa berarti kamu juga makin banyak ide. Idemu akan makin kreatif di sini. Wah, kamu rajanya orang-orang yang berpikir begitu ya. Artinya banyak ide, banyak hal yang bisa kamu kerjakan dari ide-idemu ya. Dan itu pasti akan ada perubahan di dalam dirimu ya, perubahan apa saja begitu ya. Terutama perubahan pola pikir. Oke, di situ ada King of Cup. Wah, ini kartunya king begitu ya. Energinya banyak maskulin. Mungkin banyak di antaramu meskipun wanita, ini energinya sedang dominan maskulin, dalam artian kalian penanggung jawab keluarga biasanya begitu. Hidup mandiri ya, tidak tergantung pasangan, mungkin juga tidak punya pasangan. Intinya kalian adalah orang-orang yang tanggung jawab ya. Kalian sangat mandiri begitu ya. Dan ini ada King of Cup, ini berarti kamu akan makin bijaksana. Wah, luar biasa. Kamu akan makin pandai menata hati dan pikiranmu, sehingga kamu menjadi pribadi yang unggul tentu saja. Unggul rahayu ya, unggul dan selamat begitu ya. Itu nama ya. Oke, ada Three of Wands. Baiklah, di sini sepertinya kalian sudah mantap memilih sebuah pilihan ya. Mungkin ini pilihan spiritual ya, keyakinanmu. Kemarin-kemarin mungkin kamu bingung mau kemana ya, keyakinanmu kamu bawa kemana begitu. Dan saya melihat setelah full moon ini kamu akan makin mantap menapaki hidupmu ya. Lihatlah ada The Hermit.
Bukan, The Magician, sorry. Wah, energimu ini bagai pesulap ini ya. Wah, ini juga energinya supranatural sekali. Maaf. Ini energimu ini ya, banyak dari kalian yang memang sangat menyukai hal-hal mistis ya, melambangkan kalian ini adalah jiwa-jiwa tua yang punya bawaan keilmuan leluhur biasanya ya. Karena para leluhur kita terdahulu memang sumbernya ilmu mistis ya, pergaiban begitu, ilmu kesaktian. Dari zaman dahulu mereka memang memiliki itu dan kemungkinan diturunkan di banyak orang ya. Kalian terutama yang menonton ini ya, energinya sangat kuat ini ya, pergaibannya ya. Oke, boleh ambil lagi kartunya. Oke, ada setelah full moon ini ya, kamu akan lebih terawasi, kamu diawasi, maksudnya kamu akan lebih dipantau oleh leluhur. Saya melihatnya ya, setiap pergerakanmu, setiap apa yang kamu lakukan ini dipantau oleh leluhur, dibimbing begitu ya, dari tempat yang kita tidak tahu begitu. Oke, lanjut, ada Nine of Wands. Kamu sepertinya setelah full moon ini akan mengambil alih tanggung jawab ya. Nah, ini tanggung jawab apa saja ya, bisa kamu mau menjadi pemimpin di komunitas kecil, bisa komunitas besar juga bisa gitu ya. Ini banyak kabar baiknya ya setelah full moon ini. Ini kartu terakhir ya, kartu terakhir. Saya tidak ambil lagi ya. Dari tadi saya masih ingin sekali mengambilnya. Oke, di sini ada Queen of Cups. Kalian akan terhubung dengan Dewi Welas Asih. Ini bisa siapa saja ya. Ini garis miring karena beliau-beliau yang saya sebutkan ini adalah sosok-sosok di vibrasi yang sama, yaitu welas asih, cinta kasih begitu ya. Beliau adalah Ibu Ratu Selatan, Dewi Guan Im, Bunda Maria atau Ibu Siti Maryam ya. Itu kalian akan terpantau oleh beliau ya. Beliau-beliau itu tadi, beliau menyaksikan kegiatanmu ya, memberkahi apa, mendoakan setiap apa yang kamu lakukan, tentu saja yang berhubungan dengan cinta kasih. Cinta kasih pada dirimu sendiri yang utama, cinta kasih kepada orang di luar dirimu atau sesamamu begitu ya. Karena beliau pernah berkata kepada saya, kalian seringkali mengabaikan cinta kasih kepada diri sendiri. Ini seringkali disampaikan ya, agar kalian tidak melupakan mencintai diri sendiri, karena itu adalah yang terpenting. Karena mustahil seseorang bisa mencintai orang lain sebelum dia mencintai dirinya sendiri. Begitu kata beliau ya. Oke, sudah cukup ya, sudah cukup. Tugas saya selesai. Sekian pembacaan ya setelah full moon ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share komennya ya. Dan jika kalian mau private reading atau konsultasi pribadi, nomor saya ada di WA. Dan kalian yang membutuhkan bimbingan spiritual ya, khusus bimbingan spiritual, nomornya juga ada di video ya, di deskripsi ya. Silahkan dicek. Terima kasih. Salam sehat selalu dari MP. Oke, bye bye.